baik, kita cek semangat kita dulu. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Kemudian untuk sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, Nina sekarang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, jadi pertemuan kita kali ini, kalau Bapak yang masuk berarti mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, baik, kita cek semangat bahasa dulu kita. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jangan diriku, asal satu jaya. Ulang ya, karena saya lihat masih loyo-loyo. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jangan diriku, asal satu jaya. Oke, baik, sekarang. Berikutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, coba cek dulu kebersihan kelasnya. Kalau ada sampah, silakan dipungut, kemudian dibuang di luar. Tong sampah di luar. Ada? Ya, dibuang silakan. Ya, baik. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Siapa? Saya Apa keterangannya, Saira? sakit. Oh iya, sakit. Ya, jadi kalian harus senantiasa menjaga kesehatannya, kebersihan supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran ini. Ya, supaya tetap sehat, tetap semangat karena dia. Oke. Kemudian berikutnya Bapak akan, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak akan tanya mengenai pembelajaran kita di pertemuan yang lalu. Masih ingat? Masih Pak. Terus di pertemuan yang lalu itu apa saja yang unsur-unsur teks persuasi? Kalimat Ada kalimat saran, kalimat ajakan, arahan, dan pertimbangan. Berikutnya, apa saja langkah-langkah dari teks persuasi? Siapa yang bisa? Siapa? Ferdi. Membaca keseluruhan isi teks. Membaca keseluruhan isi teks. Siapa lagi? Koni. Mencatat bagian-bagian penting dari teks itu. Oke, satu lagi. Saya Pak. Penayati. Memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Memahami hubungan. Oke, satu lagi siapa? Siapa yang belum mengatakan verb aja? Apa? Yang keempat? Merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Merumuskan simpulan isi teks secara ringkas. Oke, baik. Kemudian, jadi teks persuasi itu harus sangat bermanfaat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mempengaruhi kebiasaan dan pola pikir. Bisa kita mempengaruhi kebiasaan. Misalnya ada yang suka malas-malasan misalnya, bisa kita membuat teks persuasi atau kita bisa membuat persuasi secara lisan supaya tergerak dia, supaya tidak menjadi malas-malasan lagi ya. Nah, itu kan ada ajakan-ajakan di dalam itu, kita bisa mengajak teman atau siapapun misalnya mengarah ke hal yang positif. Jadi dalam dalam mempelajari teks persuasi ini kita harus betul-betul memperhatikan penjelasan, kita harus betul-betul memahami supaya bisa kita menguasai dan kita manfaatkan, kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Masih semangat ya? Ya. Masih semangat? Ya. Masih semangat? Semangat. Oke, baik. Sekarang Bapak akan menampilkan materi kita. Ya, di dalam materi kita teks persuasi ya. Di pertemuan kita kali ini
kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.14. Coba lihat, apa 3.14 itu? Ya, struktur dan kebahasaan teks persuasi. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya ada dua yang perlu kita capai. Yang pertama 3.14.1 apa? Menganalisis struktur kebahasaan teks persuasi. Itu yang akan kita lakukan sebenarnya. Kemudian yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan. Jadi selain strukturnya yang akan dianalisis ada juga kaidah kebahasaan. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan satu ini apa yang pertama? Ya, kedua. Oke, baik. Ya, tadi sudah diketahui kompetensi dasarnya apa, IPK-nya apa, tujuannya apa. Sekarang Bapak akan membagikan teks persuasi beserta bahan ajar. Jadi kalian ini akan membaca dengan teliti, membaca dengan seksama. Nanti sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak akan ini. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, baik. Dari bacaan tadi, siapa yang bisa menentukan topik? Siapa yang bisa? Dina, apa topik dari teks persuasi yang dibaca, Bos? Penipuan berkedok, bencana gempa bumi dan tsunami. Penipuan berkedok apa? Bencana gempa dan tsunami. Oke. Ya. Berikutnya adakah siapa yang bisa menyebutkan informasi apa yang penting di situ? Siapa? Firman. Bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Bencana tersebut Dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Oke, baik. Kemudian apakah kalian bisa menentukan struktur dari teks tersebut? Belum bisa? Ya. Oke, kalau belum bisa, mari kita lihat materi kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi materi pembelajaran kita pada pertemuan ini yang pertama adalah struktur teks persuasi. Yang kedua, teks persuasi itu ada empat struktur yang membangun teks persuasi itu. Yang pertama apa? Pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Ya, pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik. Ingat, kalau pengenalan isu itu berarti pengantar. Nah, kalau pengantar biasanya ada di paragraf keberapa? Pertama. Tidak mungkin pengantar di akhir. Berikutnya, setelah struktur teks persuasi ada juga apa pertemuan kita ya? Kaidah kebahasaan teks persuasi yang pertama apa? Menggunakan kata
Ya, apa itu bagaimana menggunakan kata bujukan? Ya, jadi di dalam teks persuasi itu, kalau kita menemukan ada kata mari, ada kata ayo, ada kata kalau misalnya teks persuasinya tersirat, ada kata iya, ada sebaiknya, ada diharapkan, ada harus, ada perlu, dan ada berarti ini teks persuasi ini memuat kaidah kebangsaan kata rujukan ya. Baik, sekarang kalau sudah paham pemahaman kalian itu, kalian tuangkan ke dalam LKPD ini yang akan Bapak bagikan ini. Di sini ada lagi teks persuasi yang akan kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke? Paham ya? Jadi ini sebelumnya silakan dulu bentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Ayo. Sudah tulis nama kelompok, nama anggota sudah. Ada yang tidak dipahami maksud soal, silakan ditanya ya. Ya, ini teksnya, ini teks persuasinya. Kalian menentukan yang mana pengenalan isunya, yang mana rangkaian argumennya, yang mana pernyataan pernyataan ajakannya, dan mana penegasan kembali. Nah, jadi itu dianalisis. Caranya itu kalau lupa silakan dibuka kembali pengertian pengenalan isu itu yang seperti apa. Ini saya coba. Pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang isu. Nanti menjawabnya itu lihat di sini yang mana yang pengantar di sini, mana yang pengantar. Apakah di paragraf 1, paragraf 2, atau yang lain. Begitu juga menentukan rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu apa? Katanya struktur kedua dalam teks persuasi itu rangkaian argumen di sini berisi pendapat dan fakta. Cari yang di mana di sini memuat pendapat dan fakta. Cari di paragraf ini yang memuat pendapat. Kalau ketemu pendapat dan fakta, maka berarti itu adalah rangkaian argumen. Nah, begitu juga seterusnya juga dari empat. Ya, sudah siap? Ya. Selesai belum? Sudah? Oke. Baik, kalau begitu sebelum kita menyajikan teks hasil pekerjaan itu secara lisan, kita akan melakukan yel dulu tiap kelompok. Ya, sudah ditahu kan gerakannya dan ya, sudah? Ya. Oke. Sekarang saya beri kesempatan untuk yel kepada kelompok 2 dulu. Ya, silakan kelompok 2. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Oke, baik. Sekarang kelompok 1 silakan maju, siapa yang bersedia untuk menyajikan hasil pekerjaannya. Ya, Hesti silakan. Ya, kelompok 2 dan 3 silakan disimak baik-baik. Kemudian setelah dibaca presentasinya diberikan tanggapan. Oke, silakan Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami adalah struktur teks, pengenalan isu, hasil analisis. Kita semua tahu betapa pentingnya kebersihan dan bagi kesehatan dan kenyamanan hidup. Tapi ternyata masih banyak dari kita yang belum memahami betapa besar pengaruh kebersihan terhadap hidup kita. 2. Rangkaian argumen. Hasil analisis menjaga kebersihan lingkungan selain membuat hidup kita lebih sehat juga membuat kita lebih disiplin. Selalu menjaga kebersihan akan membuat kita terbiasa untuk menerapkan kerapian. Selain itu, menjaga lingkungan yang bersih juga membantu meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir. Struktur teks, pernyataan ajakan. Hasil analisis. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memulai gerakan kebersihan lingkungan. Mulailah dengan memastikan bahwa lingkungan rumah dan sekitarnya selalu bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Dan jangan lupa untuk membersihkan lingkungan setelah melakukan aktivitas. Struktur teks, penegasan kembali. Hasil analisis. Langkah-langkah kecil seperti ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup kita. Ajak juga teman dan keluargamu untuk turut berpartisipasi dalam gerakan kebersihan ini. Bersama-sama kita dapat membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggal. Mari kita lakukan sekarang juga. Soal nomor 2, kaidah kedalasan. Kata yang dianalisis. Marilah. Jenis kaidah kata rujukan atau ajaran. Kedua, mulailah. Jenis kaidah kata rujukan atau ajakan. 3, mari. Jenis kaidah kata rujukan atau ajakan. 4, memahami. Jenis kaidah kata kerja mental. 5, buanglah. Jenis kaidah kata kerja imperatif. 6, janganlah. Jenis kaidah kata kerja imperatif. 7, jangan. Jenis kaidah kata kerja imperatif. 8, lingkungan. Jenis kaidah kata teknis. 9, sampah. Jenis kaidah kata teknis. 10, bencana. Jenis kaidah kata teknis. 11, banjir. Jenis kaidah kata teknis. 12, maka.
jenis kaidah kata penghubung argumentatif. Demikian hasil diskusi dari ini. Oke, baik. Sekarang kelompok 3 silakan tanggapi penampilan dari kelompok 1. Siapa? Siapa yang bisa? Oke, silakan Denny. Menurut kelompok kami, penampilan dari kelompok 1 sudah benar sesuai apa yang dipahami di kelompok 3. Oh, jadi sama ya? Apa yang dipahami kelompok 1 dengan kelompok 3. Oke, berikutnya kelompok 2 silakan tanggapi kelompok 1. Siapa? Ya, sama. Menurut kelompok kami, penampilan dari kelompok 1 sudah mengerjakan hasil diskusi yang cukup baik. Oke, baik. Ya, tutup. Silakan tutup. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3 dan 2. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ke kelompok 1. Kemudian Bapak ingin tanya siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi tadi atau pembelajaran kita tadi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Semangat ya, ayo. Hah? Apa? Ya, dari segi strukturnya pengenalan isu berada pada paragraf ke-1. Iya. Ada yang berbeda pendapatnya tidak kan? Sama semua. Iya. Iya. Kemudian siapa lagi? Apa lagi? Siapa? Siapa? Koni. Rangkaian argumen berada di paragraf ke-2 dan 3. Rangkaian argumen ada di paragraf ke-2 dan 3. Oke, siapa lagi? Siapa? Siapa? Fardian. Pertanyaan ajakan berada di paragraf keempat. Pernyataan ajakan ya? Pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan ajakan di paragraf ke berapa? Keempat. 4. Oke, siapa lagi? Siapa? Nur Aisyah. Penyegaran kembali berada di paragraf ke-5. Iya, berada di paragraf ke-5. Ya, kemudian jadi pembelajaran yang kita sudah lewati tadi itu jangan dilupa ya. Mengenai strukturnya, mengenai kaidahnya, kemudian apa-apa kata yang menandai dalam kaidah kebahasaan itu harus dipahami. Sehingga ketika kita membaca sebuah teks persuasi, kita sudah bisa melihat, sudah ada gambaran dalam pikiran kita, oh ini pengenalan isu, oh ini rangkaian argumen, oh ini pernyataan ajakan, oh ini penegasan kembali. Kemudian kalau kita melihat lagi kata-kata yang ada dalam, oh ini ada kata mulai, oh berarti ini merupakan kaidah kebahasaan, kata rujukan. Oh ini ada kata berdasarkan data, oh ternyata ini kaidah kebahasaan berupa apa? Kata perujukan. Oke ya? Oke, paham ya? Ya. Oke, baik. Kemudian dari pembelajaran kita tadi, hal-hal apa yang sudah kita pelajari? Siapa yang bisa sebutkan? Hal-hal apa tadi? Ya, silakan Denny. Menganalisis struktur sebuah teks persuasi. Menganalisis Struktur sebuah teks persuasi. sebuah teks persuasi. Siapa lagi yang bisa? Siapa? Salma. Menganalisis kaidah kebahasaan sebuah teks persuasi. Menganalisis kaidah kebahasaan. Ada lagi yang bisa? Siapa? Siapa? Ya, silakan. Honi. Memahami maksud dari teks persuasi berdasarkan topik, fakta, informasi penting dan ajakan dalam teks. Iya. Ada lagi? Habis? Ya. Oke. Kemudian apa yang belum dipahami dari pembelajaran tadi? Sudah semua. Terus bagaimana kesan kalian tentang pembelajaran kita? Siapa satu orang? Satu orang supaya jelas. Silakan Ferdin. Merasa tertanggapan kembali melalui kedua teks persuasi tadi. Pertama, bahwa kita harus berhati-hati ketika ada yang meminta sumbangan. Bisa jadi itu adalah penipuan. Jadi harus diverifikasi dan dipastikan terlebih dahulu agar sumbangan yang kita berikan tepat sasaran. Ya, jadi Ferdin ini tadi menyimpulkan isi teks persuasi yang Bapak bagikan yang pertama mengenai tentang apa tadi topiknya? Penipuan berkedok sumbangan. Ternyata
Ferdin menyimpulkan itu bahwa kita harus berhati-hati, harus terlebih dahulu melakukan verifikasi. Jangan sampai sumbangan yang kita berikan itu tidak tepat sasaran. Ternyata yang kita sumbang itu sama kepada penipu, bukan memang kepada korban bencana. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat teks persuasi. Kalian sudah mengerti dari pertemuan awal kita sampai pada hari ini, sudah banyak ilmu yang kalian peroleh. Itu akan diterapkan dalam pembuatan teks persuasi. Mulai dari dari awal unsur-unsurnya, ada fakta-faktanya, ada pendapatnya, ada apalagi strukturnya, ada kaidah kebahasaannya, terus apalagi bagaimana menganalisis informasi penting yang ada dalam. Itu semua kalian terapkan dan akan kalian terapkan dalam penulisan teks persuasi di pertemuan berikutnya. Oke, baik, saya pikir untuk pertemuan kita pada hari ini cukup, dan silakan kepada ketua kelas untuk membaca doa penutup untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan, Nina. Marilah kita berdoa setelah selesai belajar. Berdoa. Selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada kalian semua. Saya akhiri Bapak Heri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.